Saya akan membahas tentang pindah rumah, ya. Pindah rumah karena terjerat pinjol. Oke. Nah, sebenarnya itu agak berlebihan, ya. Berbeda jika Anda mengontrak atau ngekos gitu ya. Tanah dan bangunan itu bukan punya Anda tidak perlu menjualnya, Anda tidak perlu bilang-bilang, woro-woro ke tetangga gitu ya kalau Anda pindahan gitu ya. Anda dengan bebas kapanpun pindah dan tidak terkena tagihan dari DC 8 pinjol. Jika Anda itu pindah kontrakan atau Anda itu ngekos gitu ya, pindah saja gitu ya, enak ya, nggak kedateng gitu ya, nggak kena penagihan DC lapangan gitu ya. Nah, tapi jika Anda sudah memiliki rumah hasil dari kerja keras Anda atau rumah sendiri ya, lalu Anda terjerat pinjol, jangan pindah rumah. Ya, kenapa? Karena tidak worth it. Ya, tidak sepadan. Oke, hanya karena hutang puluhan juta dipinjol, Anda sampai pindah rumah padahal belum tentu didatangi DC lapangan. Ya tidak worth it gitu ya. Apalagi misalkan hutangnya itu hanya 3 juta dipinjol gitu ya. Lalu pindah rumah gitu kan. Aduh, tidak sepadan sama sekali ya. Jadi hadapi saja dulu ya. Anda hadapi saja dulu kolektornya ya. Ketika kolektornya itu datang bilang tidak ada uang Mas, saya nggak kerja dan lain-lain ya. Mana ada orang kaya minjol ya. Coba lihat saya ini ya, lihat ini kan apa mewah gitu kan. Tidak kan? Ya maka dari itu ya, stop menagih saya. Oke, saya juga stop bayar pinjol. Gitu. Ya silakan Mas tagih yang lain saja, semoga dapat ya, saya doakan Mas dapat di nasabah yang lain. Gitu ya. Lagian sebenarnya DC lapangan itu tidak akan sampai 6 jam di rumah Anda. Ya itu ini rahasianya ya. Ya, rahasia yang sangat jarang disadari sebenarnya gitu ya. DC lapangan itu tidak akan sampai 6 jam di rumah Anda, paling lama-lamanya 1 jam saja. Ya, itu juga kalau ngobrol. Kalau nggak ngobrol paling 30 menit udah, ya. Karena mereka juga harus nagih yang lainnya, ya, tidak nagih Anda saja. Jadi hard time itu akan berlalu, ya, waktu-waktu apa sih hard time itu ya, waktu yang berat gitu ya, momen-momen yang berat itu akan berlalu. Ya, tidak akan selamanya DC lapangan pinjol ada di rumah Anda, ya paling 1 jam saja. Gitu kan ya, sehari sekali gitu, sehari sekali sejam gitu ya, Anda ladenin DC lapangan, sudah biasa saja kok. Nah gitu ya, nanti juga akan terbiasa ya. Apakah Raja Galbay saya pindah rumah ketika Galbay dipinjol ya? Saya tidak pindah rumah ya, rumah saya tetap di situ. Oke, dan saya bertemu DC lapangan saya hadapi ya, DC lapangan, DC koperasi, DC leasing itu saya hadapi semua. Gitu ya. Jadi ini, tips dari saya ya, Anda tidak perlu pindah rumah, Anda hadapi dulu 10 kali, ya 10 pertemuan ya dengan DC lapangan yang datang ke rumah. Ketika DC datang ke rumah, Anda selalu mengatakan tidak ada uang, ya. Tanamkan dalam mindset Anda bahwa Anda orang daerah situ, Anda yang punya kuasa, Anda tidak takut. Ya, Anda hadapi dulu DC lapangan yang datang ke rumah Anda sampai 10 kali. Kalau sudah 10 kali dan Anda masih tidak kuat, coba ulangi lagi dari awal. Ya, sampai 10 kali lagi. Oke ya, jadi totalnya itu 30-an. Ya, Anda menghadapi DC lapangan ya. Kalau masih tidak kuat, ya sudah silakan pindah saja. Ya, tapi saya jamin setelah 3 kali Anda bertemu dengan DC lapangan tersebut, DC-nya lah yang nggak mau nagih-nagih Anda lagi. Itu rahasianya. Ya kalau Anda tetap konsisten bilang, "Nggak ada nggak ada nggak ada." Nah, bosen DC itu nagih Anda itu. Dan juga Anda sudah biasa menguasai diri Anda sendiri. Ya mampu menguasai diri Anda sendiri. Ya, Andalah yang menjadi raja di rumah Anda. Jadi perlukah kabur pindah rumah? Jawabannya sama sekali tidak perlu. Tips yang kedua, kabur dari pinjol. Ya, WhatsApp Anda. Nah, ini ya, Anda boleh mengikuti cara ini agar tidak ada lagi yang bisa menghubungi Anda tanpa harus menghapus WhatsApp Anda dari HP Anda. Berikut tutorialnya. Nah, ini adalah cara menonaktifkan WhatsApp Anda tanpa mematikan data seluler, gitu ya. Atau cara agar WA Anda itu centang satu terus ya, tidak bisa dikirim pesan oleh siapapun dan juga tidak bisa ditelepon oleh siapapun ya. Cocok untuk orang yang ingin mendamaikan pikirannya sejenak gitu, atau lama juga nggak apa-apa gitu ya, mendamaikan pikiran gitu loh. Oke, nah Anda ya tinggal tekan saja WhatsApp Anda lalu info aplikasi gitu ya. Nah setelah itu, setelah terbuka info aplikasi seperti ini, Anda klik penggunaan data ya.
Nah, scroll ke bawah, lalu ini matikan semua. Data seluler SIM 1, SIM 2, WiFi, ya lalu data latar belakangnya juga dimatikan. Nah, jika muncul notif seperti ini, okekan saja gitu. Nah, ini Anda WA-nya sudah tidak bisa lagi dihubungi sampai Anda mengaktifkannya kembali. Nah, seperti itu. Ya mengaktifkannya kembali gampang, tinggal di set 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 diaktifkan lagi semua gitu. Baru Anda bisa dihubungi kembali gitu ya. Jadi tanpa menghapus WhatsApp Anda. Ya Anda ini misalkan pengen menggunakan HP tapi tidak mau membaca WA-WA Anda pengen TikTok-kan, Anda pengen Facebook-kan, pengen Instagram gitu ya, ingin menjelajahi internet gitu ya, tanpa terganggu oleh WhatsApp. Silahkan matikan semua ya data seluler dan WiFi di sini dan juga data latar belakangnya. Nah, ada lagi cara agar WA Anda atau WhatsApp Anda itu tidak ada notifnya jika ada yang telepon. Nah, caranya adalah Anda masuk ke WA Anda, lalu klik tombol 3 di atas ini, klik setelan, lalu klik privasi, scroll ke bawah, klik panggilan ini. Ya, bisukan penelepon tidak dikenal. Jadi nomor yang tidak dikenal itu akan bisu. HP Anda tidak akan berdering gitu ya. Saya aktifkan ya, Anda juga wajib aktifkan juga ya jika Anda galbay dipinjol. Oke. Tips yang ketiga kabur dari pinjol adalah sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok itu sebenarnya wajib dinonaktifkan. Ya, jika Anda tidak mau adanya resiko teman-teman di Facebook, di Instagram Anda itu ditagih oleh DC pinjol. Ya, karena DC pinjol itu punya cara-cara yang seperti ular gitu kan ya. Waduh, udahlah ya. Jadi sebenarnya harus dinonaktifkan gitu. Bang, kalau ganti nama gimana? Boleh saja ganti nama. Tapi kemungkinan DC itu akan mencari FB dan IG Anda itu melalui email dan nomor telepon Anda. Ya. Jadi ketika Anda sudah ganti nama, ya tetap saja kelacak. Bisa jadi seperti itu. DC pinjol punya banyak sekali ide-ide kotor untuk mengejutkan nasabahnya yang gagal bayar ya, agar segera melakukan pembayaran. Itu ya, stop bayar. Ya, stop bayar. Ya, jangan pernah terpengaruh oleh DC. Oke? Nah, tapi jika Anda hanya mengganti nama Anda saja, maka Anda wajib menyembunyikan atau menghapus semua foto-foto di sosmed Anda. Ya, jangan sampai ada foto-foto Anda, foto-foto anak Anda, istri Anda, keluarga Anda, pokoknya jangan sampai ada. Lalu sembunyikan teman-teman Anda juga, gitu ya. Bisa ya, Facebook dan Instagram itu tidak bisa diklik temannya itu, gitu ya. Karena sudah banyak sekali nasabah yang temannya itu teman di Facebooknya itu dihubungi oleh pinjol, gitu. Oke, selanjutnya ketika Anda galbay, Anda wajib hapus aplikasi pinjol di HP Anda. Ya, Anda hapus aplikasinya, ibaratnya masukkan ke kresek sampah, ya. Aplikasi-aplikasi pinjol itu Anda ikat, ya, lalu Anda pergi ke kalen atau ke sungai, gitu ya, buang, ya, lupakan pinjol itu, oke. Lalu niatkan jangan pernah lagi minjol, ya, kecuali Anda ingin menguras dan menggagal bayarkannya, seperti para pro player itu. Oke, ya seperti itu. Selanjutnya, reset HP ke pengaturan pabrik. Ya, jika Anda merasa pinjol sudah terlalu dalam mengambil privasi Anda seperti kamera, mikrofon, lokasi, bahkan galeri Anda, ya. Jika Anda sudah merasa tidak nyaman dengan perizinan aplikasi pinjol itu di HP Anda, silakan Anda reset HP Anda ke pengaturan pabrik. Oke, tapi ingat ya, kalau Anda pernah minjol di ilegal, kontak-kontak Anda sudah tercopy paste gitu ya. Nah, nanti akan saya berikan solusinya. Oke, lanjut. Tidak perlu menemui DC lapangan. Ya, tips kabur dari pinjol selanjutnya adalah tidak perlu menemui DC lapangan. Oke, boleh nggak sih Bang tidak menemui DC lapangan? Ya, jawabannya sangat boleh sekali. Ya, sangat boleh sekali, "Bang, itu DC lapangannya datang terus gitu ya, saya nggak enakan gitu ya. Boleh nggak sih Bang bener-bener nggak nemui sama sekali gitu?" Boleh, ya. Kenapa Bang boleh? Karena tidak ada undang-undangnya yang mengatur Anda wajib bertemu atau meladeni DC lapangan itu. Oke ya, segitu jelas ya. Nah, kita masuk ke tips selanjutnya. Ya, tips selanjutnya adalah broadcast ke semua kontak Anda. Atau Anda itu mengumumkan bahwa data Anda sudah disalahgunakan untuk minjol. Ya, bisa melalui status Facebook, ya IG dan lain-lain gitu ya.
dengan isi, "Mohon maaf, data saya telah dipakai oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk pengajuan di aplikasi pinjol. Ya, bagi yang terkena penagihan, harap abaikan, jangan pernah ditanggapi. Ya, dan jika ada yang telepon menanyakan saya, bilang tidak kenal." Ya, sudah seperti itu. Ya, gampang sekali sebenarnya ya mengatasi penyebaran data di sosmed, di WA. Ya, kalau kita terkena penyebaran data, maka kita harus menyebarkan data lagi. Ya, data kita sendiri. Bahwa kita itu ya datanya sudah disalahgunakan untuk pinjol. Nah, itulah ya tips-tips terbaru untuk kabur dari pinjol. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Raja Galbay kabur? Saya tidak kabur sama sekali. Ya, HP saya masih nomornya yang dulu. Ya, rekening saya masih yang dulu, rumah saya masih yang dulu. Ya kan ya, saya tidak pernah kabur sebenarnya. Ya, itu lebih baik ya menerima resiko sebenarnya. Tapi tidak semua orang bisa seselengean saya. Ya tidak bisa orang itu sejoker saya gitu kan. Saya kan kayak joker gitu. Tidak peduli gitu ya. Cairkan, 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 galbay, galbay, galbay. Gitu ya. Tidak semua orang itu berani begitu. Ya ada yang berani, ada ya lebih bagus gitu. Oke. Ya, nah semoga kita semua dilindungi dari kejahatan-kejahatan dunia digital, terutama dari yang namanya pinjol. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.